nonjol berhak dalam urusan khilafah ini dari 6 orang tersebut, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dan beliau ridho terhadap mereka. Kemudian di antara ucapan Umar ibn al-Khattab adalah, aku meyakini bahwasanya kaum muslimin tidak mungkin berpaling daripada 6 tersebut, orang tersebut, apalagi terhadap Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Tidak mungkin. Kalau berpaling dari beberapa orang tadi, namun tidak mungkin berpaling daripada Utsman dan Ali. Kenapa? Karena keduanya itu adalah penulis wahyu, yang mana keduanya itu mencatat Al-Quran di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu secara sanad dari Jibril dan Jibril dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga riwayat Al-Quran itu adalah dari Ali, dari Utsman, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Jibril, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antara ungkapan Umar ibn al-Khattab di atas ranjangnya, lawallau al-ahlaj la salaka bihimut tariq. Kalau seandainya manusia itu memberikan kepemimpinan kepada al-ahlaj, maksudnya al-ahlaj di sini adalah Ali bin Abi Thalib, niscaya kaum muslimin itu akan akan kompak untuk berada di belakangnya. Maksudnya apa? Umar ibn al-Khattab itu memiliki kecondongan bahwasanya yang terbaik dari 6 orang itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, di saat Umar mengeluarkan ungkapan-ungkapan ini didengar oleh putranya, yaitu Abdullah ibnu Umar, yang mana beliau duduk di samping Umar ibn al-Khattab. Maka di saat mendengar ini, Abdullah ibnu Umar berkata kepada ayahnya, wahai Amirul Mukminin, ma yamna'uka ya Amirul Mukminin an tuqaddima Aliyan. Kalau begitu wahai Amirul Mukminin, apa sebabnya engkau tidak langsung menunjuk Ali itu sebagai penggantimu? Maka Umar ibn al-Khattab menjawab, akrahu an ahmilaha hayyan wa mayyita. Wahai putraku Abdullah, aku ini tidak ingin memikul tanggung jawab masalah kepemimpinan ini, sehingga di saat masih hidup ini aku yang menentukan, dan akibatnya pun akan aku pikul di saat aku telah mati. Maksudnya apa? Memang saya merasa bahwasanya Ali pantas, akan tapi pemikiran saya belum tentu itu sama dengan pemikiran-pemikiran sahabat lainnya. Iyuridillahu bikum khairan yajma'kum ala khairi haula kama jama'akum ala khairikum ba'da nabiyikum. Kalau nanti seandainya Allah menghendaki kebaikan atas kalian, niscaya Allah nanti akan mengumpulkan kalian kepada seseorang yang terbaik di antara mereka, seperti yang terjadi Allah mempersatukan kalian di bawah kepemimpinan orang yang terbaik setelah Nabi kalian. Maksudnya adalah Umar ibn al-Khattab. Maksudnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Rasulullah tidak menentukan engkau khalifah setelahku, tidak. Akan tapi dibiarkan begitu saja, namun hanya memberikan isyarat bahwasanya Abu Bakar itulah yang paling layak menjadi khalifah. Sehingga apa? Musyawarah di antara para sahabat, sehingga tertunjuklah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah.
Nah, Umar ibn al-Khattab tidak ingin melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, langsung menunjuk, akan tapi yang ia kehendaki adalah metode yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa sahabat yang hadir di samping Umar ibn al-Khattab mendengar ucapan-ucapan tadi dan merasa khawatir dengan cara Umar ibn al-Khattab ini. Umar ibn al-Khattab itu menentukan 6 orang. Di antara sahabat yang mendengar yang ada di samping Umar ibn al-Khattab itu adalah Syu'bah, Al-Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah adalah salah satu sahabat besar yang diakui oleh seluruh kaum muslimin bahwasanya Mughirah bin Syu'bah ini termasuk sahabat yang sangat cerdas. Di bangsa Arab itu ada 4 orang yang dianggap memiliki kecerdasan lebih, seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Tariq, Zaid, siapa itu? Ziyad bin Abi Sufyan, kemudian Amr ibn al-As, kemudian itu Mughirah bin Syu'bah, Al-Mughirah bin Syu'bah ini. Nah, Mughirah bin Syu'bah ini mendengar tentang cara Umar ibn al-Khattab dalam menentukan khalifah setelahnya, sehingga ia melakukan kayak protes gitu kepada Umar ibn al-Khattab. Wahai Amirul Mukminin, engkau memilih 6 orang tadi itu atas dasar mereka diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meninggal dalam keadaan ridho kepada mereka. Di sana ada orang yang sama seperti itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya mendengar langsung menyebutkan bahwasanya si fulan ini memiliki kebaikan, memiliki keutamaan, memiliki kedudukan yang baik. Maka Umar ibn al-Khattab menjawab, siapa orang itu? Maka Mughirah bin Syu'bah menyebutkan Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar, saya sering mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Kenapa engkau tidak jadikan anakmu itu termasuk calon dari khalifah? Apa jawaban Umar ibn al-Khattab di saat Mughirah bin Syu'bah mengajukan ini? Qatalakallah. Wah, celaka engkau wahai Mughirah bin Syu'bah. Saya tidak ingin salah satu dari keturunanku, keluargaku untuk ikut serta dalam kepemimpinan ini. Kalau seandainya kepemimpinan ini adalah sebuah kebaikan, maka cukuplah aku dari keluargaku. Namun sebaliknya, kalau kepemimpinan ini adalah sebuah keburukan, maka cukuplah aku nanti yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai perwakilan dari keluargaku. Kalau seandainya aku ini selamat dari kepemimpinan ini, maksudnya antara pahala dan dosaku itu sama, sehingga saya keluar seperti saya sebelum memimpin, maka itu sudah cukup sangat menyenangkan bagiku. Walau demikian, walau tidak setuju dengan pendapatnya Mughirah bin Syu'bah, apa yang disampaikan oleh Mughirah bin Syu'bah itu memang benar. Memang putranya itu adalah termasuk salah satu kibar ulama di antara para sahabat. Bahkan di saat Umar ibn al-Khattab menjadi khalifah, beliau sering meminta fatwa tentang hukum-hukum kepada putranya. Memang iya. Sehingga apa? Sehingga dari ucapan Mughirah bin Syu'bah ini menyertakan Abdullah ibnu Umar dari 6 calon tadi, namun sebagai penasehat saja.
kalau nanti dalam pemilihan tersebut terjadi khilaf, maka Abdullah ibn Umar ikut andil menentukan atau menyelesaikan khilaf tersebut. Kemudian jamaah, di Madinah ada lagi satu orang dari 10 sahabat yang diberi kabar masuk surga. Ada satu lagi sebenarnya yang tertinggal, yang tidak termasuk 6 calon khalifah. Dan ia juga termasuk ahli Badar. Ia juga orang yang memiliki kepemimpinan yang baik, jiwa kepemimpinan yang bagus. Namun sama Umar ibn al-Khattab tidak dimasukkan dari 6 orang ini. Kenapa? Siapakah orang tersebut? Orang tersebut adalah Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini adalah sepupunya Umar ibn al-Khattab dari Bani Adi. Dan ia itu adalah iparnya, suami dari saudaranya. Sehingga Umar ibn al-Khattab tidak memilihnya. Yaitu tadi, dengan alasan tadi, cukuplah aku sebagai wakil dari keluargaku atas kepemimpinan ini. Kalau baik ya baik buat mereka, kalau buruk cukup aku yang dihisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga Umar ibn al-Khattab setelah ada masukan seperti tadi, kemudian selesai dijelaskan, maka Umar ibn al-Khattab segera memerintahkan perkara ini kepada Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman bin Auf, jika aku meninggal, maka segeralah kalian bermusyawarah dalam waktu hanya 3 hari, tidak lebih dari itu. Hari keempat itu harus sudah ditentukan pemimpin kalian. Sehingga menunjuk Suhaib Ar-Rumi itu sebagai pemimpin sholat 5 waktu. Dan Umar tidak menjadikan salah satu dari 6 ini untuk menjadi imam sholat 5 waktu. Kenapa? Nah, dikhawatirkan nanti dikira itu adalah bentuk pengutamaan dia sebagai khalifah setelahnya. Kemudian di antara metode yang disampaikan oleh Umar kepada Abdurrahman bin Auf, wahai kalian 6 orang, kalau sekiranya nanti dari 6 orang ini 4 sepakat terhadap seseorang, kemudian yang 2 orang ini sepakat kepada seseorang, maka pilihlah yang jumlahnya 4 tadi, yang banyak tadi. Kalau sekiranya nanti dari 6 orang ini ada 3 orang menghendaki si fulan jadi khalifah, kemudian yang 3 orang ini si fulan jadi khalifah, maka Abdullah ibnu Umar memberikan nasihat menentukan siapa yang berhak menjadi khalifah dari 2 kelompok yang sama ini. Kalau seandainya mereka tidak setuju dengan arahan Abdullah ibnu Umar, maka yang hendaknya dipilih nanti adalah kelompok yang mana Abdurrahman bin Auf ada di kelompok tersebut. Kenapa Umar ibn al-Khattab menjadikan cara terakhir ini adalah kelompok Abdurrahman bin Auf? Karena Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat yang memiliki kelebihan terutama dalam masalah daya fikir. Sehingga Umar ibn al-Khattab mengatakan, ni'mar ra'yu Abdurrahman bin Auf, musaddadun rasyidun, lahu minallahi hafidh. Sebaik pemikiran itu adalah pemikiran Abdurrahman bin Auf, karena pikirannya selalu tepat, selalu terarah, dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini arahan dalam pemilihan khalifah. Kemudian di samping itu Umar ibn al-Khattab memanggil Abu Talhah al-Ansari. Maka dipanggillah, wahai Abu Talhah, tolong persiapkan dari kalangan Bani Ansor 50 orang yang mana mereka itu adalah orang-orang yang terkuat dalam berperang. Pilih mereka, kemudian engkau pimpin mereka untuk mengendalikan situasi. Dikhawatirkan nanti terjadi perpecahan di antara mereka, maka engkau yang bertanggung jawab atas perpecahan ini. Selesaikan. Ini arahan Umar kepada Abu Talhah al-Ansari. Kemudian dipanggil sahabat lain yang bernama Miqdad ibnul Aswad al-Kindi. Miqdad ini diperintahkan oleh Umar ibnul Khattab untuk mempersiapkan tempat di mana tempat tersebut mereka berundingan. Jadi ini disinilah kejeniusan Umar ibnul Khattab itu muncul di saat waktu yang sangat genting, yang sangat pendek tersebut. Sehingga Miqdad bin al-Aswad ini yang bertanggung jawab dalam tempat perundingan. Sehingga Miqdad ini seperti di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dikatakan bahwasanya tempatnya itu adalah di dalam hujrah Aisyah radhiyallahu anha. Ada yang mengatakan di Baitul Mal, di rumah Baitul Mal. Ada yang mengatakan di rumah ponakan Abdurrahman bin Auf yang bernama Musawwir bin Markhamah. Namun yang sahih atau yang rajih bahwasanya tempat pertemuan tersebut adalah di dalam hujrahnya Aisyah radhiyallahu anha. Disitulah 6 orang itu dikumpulkan. Kita tahu bahwasanya disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan, kemudian Abu Bakar, kemudian di sampingnya itu adalah tempat yang sebenarnya itu sangat diharapkan oleh Aisyah supaya tempat itu adalah tempat saya nanti untuk dikuburkan. Namun di saat Umar ibnul Khattab meminta supaya ia dikuburkan di kedua temannya, di dua kekasihnya, maka Aisyah radhiyallahu anha mengiyakan, mengutamakan Umar ibnul Khattab untuk dikubur di situ. Kemudian oleh Aisyah radhiyallahu anha diberi sitar, sehingga di separuh dari sitar tersebut 6 orang tadi masuk di situ berundingan. Semuanya hadir kecuali Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah itu entah kemana, beliau ghaib, tidak hadir, sehingga diperintahkan untuk dicari. Setelah ditemukan baru hadir, baru musyawarah itu dimulai. Kemudian siapa yang memimpin perundingan ini? Yang memimpin perundingan ini adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah orang yang pertama kali memulai musyawarah dengan mengatakan, ana aktarih, saya ingin mengusulkan bagaimana seandainya ij'alul amra illa thalatha, bagaimana kalau seandainya suara ini kita persempit menjadi 3. Kita tahu bahwasanya calon pengganti khalifah itu 6. Bagaimana kawan-kawan seandainya calon khalifah ini kita ringkas menjadi 3 orang saja? Maka Az-Zubair ibn al-Awam menjawab, ja'altu amri li Ali. Kalau begitu saya mengundurkan diri dari pencalonan ini dan memberikan hak suara saya itu untuk Ali.
Zubair bin Al-Awam, kita tahu nanti bahwasanya itu akan terjadi peperangan antara Zubair bin Al-Awam dengan Ali bin Abi Thalib. Itu karena salah faham saja, tidak memiliki unsur pribadi, tidak. Buktinya di sini, orang yang memilih Ali menjadi pengganti Umar adalah Zubair bin Awam. Saya mengundurkan diri, saya tidak berharap menjadi khalifah, dan suara saya berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah mengatakan, saya juga mengundurkan diri, jangan dijadikan sebagai calon khalifah, namun suara saya berikan kepada Utsman bin Affan. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas juga berkata yang sama, saya juga mengundurkan diri dari pencalonan ini, dan suara saya berikan untuk Abdurrahman bin Auf. Sehingga calon pemimpin ini sudah menjadi 3. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian berikutnya, Abdurrahman bin Auf ini berkata dan mengusulkan, saya juga mengundurkan diri dari pencalonan ini. Namun suara saya akan saya berikan kepada orang yang paling terbaik di antara 2 kalian. Berarti semakin menyempit lagi, calon khalifah itu hanyalah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, di saat Abdurrahman bin Auf menyampaikan hal ini, 2 orang ini diam. Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib sama-sama diam. Nah, disinilah bentuk kehebatan Abdurrahman bin Auf dalam meringkas pencalonan khalifah ini, tanpa memunculkan perbedaan di antara mereka. Sama sekali tidak ada perbedaan. Sangat mulus. Sehingga langkah terakhir sebelum mereka keluar dari kamar Aisyah, Abdurrahman bin Auf ini menunjukkan betapa hebatnya cara berpikir dia. Kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Umar ibn Khattab. Ni'mar ra'yu Abdurrahman bin Auf. Sebaik-baik pemikiran itu adalah pemikiran Abdurrahman bin Auf. Selalu tepat, selalu terarah, dan selalu dijaga dari Allah subhanahu, selalu mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Abdurrahman bin Auf hampir menyelesaikan perundingan ini, berkata kepada salah satu dari 2 orang tersebut. Maka diambil tangan Ali bin Abi Thalib, dipegang tangan Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali bin Abi Thalib, la in amartuka la ta'dilanna. Seandainya aku memilih engkau sebagai khalifah, siapkah engkau untuk berlaku adil? Wala in amartu Utsman la tasma'anna wa la tu'ti'anna. Namun seandainya aku memberikan kepemimpinan ini kepada Utsman bin Affan, apakah engkau siap mendengar dan patuh? Maka Ali menjawab, na'am, ya. Ada. Baik.
Nah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu adalah ungkapan Abdurrahman bin Auf terhadap Ali bin Abi Thalib. Kemudian berkata lagi Abdurrahman bin Auf kepada Ali, "Ara'aita illam uwallika biman tushiruhu bihi alayya?" Wahai Ali bin Abi Thalib, bagaimana pendapatmu seandainya aku tidak menjadikan engkau itu sebagai khalifah? Siapakah yang engkau sarankan kepadaku untuk saya jadikan khalifah? Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, Utsman bin Affan. Kemudian setelah Ali bin Abi Thalib ditanya seperti itu, Abdurrahman bin Auf juga mengambil tangan Utsman bin Affan. Wahai Utsman bin Affan, seandainya aku jadikan engkau sebagai khalifah, siapkah engkau untuk berbuat adil? Namun juga seandainya aku memberikan kekhilafahan ini kepada Ali bin Abi Thalib, siapkah engkau mendengar dan patuh kepadanya? Maka Utsman bin Affan menjawab, ya siap. Bagaimana pendapatmu seandainya aku tidak menjadikan engkau khalifah? Siapa yang engkau sarankan kepadaku untuk dijadikan sebagai khalifah? Maka Utsman bin Affan menjawab, Ali bin Abi Thalib. Maka dengan cara ini selesailah perundingan tersebut dan keluar dari kamar Aisyah dalam kondisi yang benar-benar damai, benar-benar selesai. Sehingga calon itu hanya ada dua, imma Ali bin Abi Thalib, imma Utsman bin Affan. Dari hasil perundingan yang hebat seperti ini, Imam Az-Zahabi sangat memuji apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Termasuk amal soleh yang paling besar dari Abdurrahman bin Auf adalah terbentuknya perundingan yang mengantarkan kepada khalifah tanpa perpecahan, bahkan terpilih secara ijma' di seluruh kaum muslimin. Tidak ada khilaf satupun di antara kaum muslimin yang tidak setuju dengan terpilihnya Utsman bin Affan. Sehingga di saat keluar dari kamar ini ada satu tugas yang masih sangat berat. Waktunya masih ada 3 hari. Sehingga setelah keluar dari kamar Aisyah, Abdurrahman bin Auf langsung seketika itu keliling ke seluruh Madinah. Seluruh kaum muhajirin didatangi, ditanya, siapakah yang kau pilih, Ali apa Utsman? Begitu pula rumah-rumah kaum Ansor didatangi semua. Siapakah yang engkau pilih, yang kau utamakan, Ali apa Utsman? Bahkan Ibnu Katsir di dalam kitabnya ini menceritakan betapa hebatnya Abdurrahman bin Auf dalam memungut suara kaum muslimin. Sampai disebutkan di sini, Abdurrahman bin Auf selama 3 hari 3 malam tidak pernah tidur. Yang dilakukan adalah keliling ke seluruh kaum muslimin untuk mengambil suara mereka, siapa yang berhak untuk menjadi khalifah. Istirahatnya hanyalah di saat sholat 5 waktu atau sholat istikharah. Sehingga seluruh kaum muslimin didatangi, sampai-sampai kata Ibnu Katsir, hatta khulusa ilan nisa'il mukhaddarat fi hijabihinna. Sampai-sampai wanita yang sangat tertutup, saking tertutupnya wanita-wanita kaum muslimin itu, pakaiannya itu sama sekali tidak ada celah, matanya pun tidak ada lubang.
Dan mereka adalah wanita-wanita yang jarang keluar dari rumahnya kecuali dalam keadaan terpaksa. Itu pun didatangi oleh Abdurrahman bin Auf untuk ditanya, siapa yang kalian utamakan, yang kalian pilih, Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai Ibnu Katsir mengatakan hatta sa'alal wildana fil makatib. Makatib itu jamaknya kutab. Jadi seperti kutabnya Ustadz Muhammad bin Anis itu. Itu adalah madrasah yang di situ dididik anak-anak kecil umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun untuk menghafal Quran, belajar hitung-hitungan, belajar membaca dan itu didatangi oleh Abdurrahman bin Auf untuk ditanya, wahai anak-anakku, siapakah yang kalian pilih, Utsman atau Ali? Sampai Abdurrahman bin Auf keluar dari Madinah, tidak ada seorang pun yang lewat kecuali dihadang, dimintai jawaban, siapakah yang kau pilih, Utsman atau Ali? Bahkan sampai-sampai para badui didatangi ke rumahnya, siapa yang kalian pilih, Utsman atau Ali? Nah, selama 3 hari itu dilakukan. Sampai-sampai di benak Abdurrahman bin Auf, secara pribadi Abdurrahman bin Auf lebih memilih Ali. Akan tetapi melihat di kondisi masyarakat, suara itu imbang, 50-50 antara Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Sampai di malam terakhir yang besoknya adalah hari keempat, yang di situ harus sudah terpilih, yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf setelah sholat isya, ia datang kepada ponakannya yang bernama Musawwir bin Markhamah, mengetuk pintunya. Wahai Musawwir, apakah engkau tidur? Maka Abdurrahman bin Auf, saya tidak pernah tidur selama 3 hari. Tolong bantu saya, panggilkan Ali bin Abi Thalib. Maka dipanggillah Ali bin Abi Thalib, kemudian diajak ngobrol 4 jam atau 5 jam sampai tengah malam. Setelah diajak ngobrol selamanya seperti itu, kemudian Ali bin Abi Thalib dipersilahkan pulang. Setelah itu menyuruh Musawwir, wahai Musawwir, panggil Utsman bin Affan. Sehingga datanglah Utsman bin Affan dan diajak berdialog, berdiskusi sampai adzan subuh. Maka setelah adzan subuh itulah baru selesai mereka itu dari pembicaraan. Kemudian Abdurrahman bin Auf pulang ke rumahnya memakai imamah yang diberikan oleh Rasulullah SAW, kemudian membawa pedangnya untuk mengarah kepada Masjid Nabawi. Kemudian dilakukan sholat yang dipimpin oleh Suhaib Ar-Rumi. Setelah sholat subuh, maka naiklah ke atas mimbar Abdurrahman bin Auf. Kemudian ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdiri dalam waktu yang lama. Dia bermunajat kepada Allah. Tidak ada yang mendengar siapapun apa yang dipanjatkan oleh Abdurrahman bin Auf. Ini menunjukkan keikhlasan beliau dalam menentukan pemimpin. Kemudian setelah berdoa, Abdurrahman bin Auf berkata kepada seluruh kaum muslimin, yang mana di waktu itu Masjid Nabawi itu sangat penuh. Semuanya hadir, semua pembesar-pembesar sahabat yang menjadi gubernur-gubernur di Syam, di Kufah, di Basra, di Mesir, semuanya datang berziarah ke Madinah lantaran mungkin Umar bin Al-Khattab itu meninggal. Dan semuanya hadir, dan Utsman bin Affan datang terakhir dan duduk paling akhir di belakang Masjid Nabawi. Karena beliau adalah sahabat yang paling malu, yang sifat malunya itu sangat tinggi. Sehingga Abdurrahman bin Auf berkata kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, saya telah mendatangi kalian semua satu persatu. Saya tanyakan, siapakah yang kalian pilih, Utsman atau Ali? Dan jawaban kalian itu imbang antara Ali dan Utsman. Oleh sebab itu, wahai Ali, ke sini, maju engkau. Maka majulah Ali bin Abi Thalib. Maka diambil tangannya, wahai Ali, siapkah engkau saya baiat menjadi khalifah pengganti Umar ibn Al-Khattab berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah?
dan sunnahnya Abu Bakar dan Umar. Maka Ali bin Abi Thalib menarik tangannya, tidak, saya akan siap dibaiat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan saya akan berijtihad dengan pendapatku sendiri. Setelah mendengar alasan Ali bin Abi Thalib, ini tidak sesuai dengan keinginan Abdurrahman bin Auf. Maka setelah itu dipanggillah Utsman bin Affan. Wahai Utsman bin Affan, kemarilah. Maka Utsman bin Affan dari belakang maju dan diambil tangannya. Wahai Utsman bin Affan, siapkah aku baiat engkau menjadi khalifah pengganti Umar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan fi'li Abi Bakrin wa Umar? Maka Utsman bin Affan menjawab, karena ia merasa bahwasanya ilmunya di bawah kedua orang sahabat sebelumnya, Abu Bakar dan Umar, mengatakan, maka na'am. Maka disinilah tangan Utsman bin Affan diangkat ke atas, dan Abdurrahman bin Auf mengangkat kedua tangannya mengatakan, Allahumma asma' washhad, Allahumma asma' washhad, Allahumma asma' washhad. Ya Allah, dengarkan dan saksikan, sesungguhnya aku telah menjadikan beban di leherku ini kepada Utsman bin Affan sebagai khalifah. Maka persaksikanlah. Maka orang yang pertama kali membaiat Utsman bin Affan sebagai khalifah itu adalah Abdurrahman bin Auf. Kemudian tangan yang kedua yang membaiat Utsman bin Affan adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian seluruh sahabat dari kalangan Muhajirin membaiatnya, dari kalangan Ansor membaiatnya, gubernur-gubernur yang hadir tadi membaiatnya, seluruh, tidak ada satupun yang tertinggal yang tidak membaiat Utsman bin Affan. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita kembali kepada alasan Ali bin Abi Thalib, menurut saya pribadi memang iya. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang cara keilmuannya adalah termasuk ulama dari para sahabat, sehingga kalau ia menjawab secara jujur, tidak, saya akan sesuai dengan ijtihad saya, itu memang benar seperti itu. Karena Ali bin Abi Thalib itu adalah termasuk ulama yang secara keilmuan, kalau dibandingkan dengan Abu Bakar dan Umar mungkin lebih. Sehingga ia ingin, saya siap menjadi pemimpin sesuai dengan ijtihad saya nanti dalam kepemimpinannya. Kenapa? Karena zaman bisa jadi berbeda, kondisi berbeda, tidak sama dengan zamannya Abu Bakar dan Umar. Tentu Ali bin Abi Thalib ini adalah orang yang jujur, adalah orang yang tidak ada sikap basa-basi sedikit pun. Dan kepemimpinan itu adalah bukan sesuatu yang diharapkan, yang diperebutkan, tidak. Saya siap jadi pemimpin asal demikian. Namun ijtihadnya Ali ini tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Abdurrahman bin Auf, sehingga dipanggillah Utsman bin Affan sebagai khalifah. Dan Utsman bin Affan dari segi keilmuan memang tidak setinggi mungkin Ali bin Abi Thalib, bahkan merasa dirinya itu di bawah Abu Bakar dan Umar, sehingga di saat nanti dimintai sebagai khalifah dan berjalan di atas Al-Quran dan hadis, kemudian melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar, maka Utsman bin Affan menganggap, ya memang semestinya seperti itu. Maka dengan cara inilah terpilihnya Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga pengganti Umar ibnul Khattab. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ucapan Imam Ahmad bin Hanbal dalam mensikapi pembaiatan Utsman bin Affan.
lam yattafiqin nas ala bai'ati Utsman kama tafaqu ala bai'ati Utsman. Lam yattafiqin nas ala bai'ah kama tafaqu ala bai'ati Utsman. Wallahul muslimuna ba'da tashawurihim thalathata ayyam wa wallahu wa hum muqtarifun mutahabbun mutawaddun mu'tasimuna bihablillah. Intinya dalam kepemimpinan atau terpilihnya Utsman bin Affan sebagai khalifah itu atas dasar kesepakatan seluruh kaum muslimin, atas kesepakatan ijma' para sahabat. Tidak ada satu baiat yang selancar, yang semulus, yang sepakat seperti terbaiatnya Utsman bin Affan. Di saat Abu Bakar dibaiat, di sana terjadi polemik. Ada calon-calon lain, terutama dari Bani Ansor. Mereka memunculkan calon tersendiri. Orang-orang Quraisy juga mencalonkan tokoh tersendiri. Di kekhilafahan Umar bin Khattab juga terjadi khilaf. Termasuk Abdurrahman bin Auf sendiri itu tidak setuju dengan khilafah Umar bin Khattab pada awalnya. Kenapa? Karena Umar bin Khattab adalah tipe manusia yang keras. Namun pembaiatan Utsman bin Affan semuanya itu setuju. Tidak ada khilaf di antara para sahabat. Ali bin Abi Thalib benar-benar ridho dengan apa yang dibaiat dirinya. Bahkan beliau adalah orang kedua yang membaiat Utsman bin Affan. Jadi ini adalah proses pembaiatan. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud juga seperti itu. Mengagumi terbaiatnya Utsman menjadi khalifah, padahal nanti orang yang paling menentang atau orang yang paling kritik, yang paling banyak ulah terhadap kepemimpinan Utsman bin Affan itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Namun di saat pembaiatan ini benar-benar memuji bahwasanya di antara ucapannya adalah, saya tidak melihat selain dari hari ini keserasian kaum muslimin dalam memilih Utsman bin Affan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.